semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Ega Binti, Safety Channel. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di video kali ini aku mau share barang-barang wajib yang harus dibawa ke rumah sakit untuk persiapan melahirkan, khususnya melahirkan secara sesar. Penjelasan aku kali ini sangat penting dan berguna sekali ya, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi wajib tonton sampai habis, jangan di skip ya moms. Gak semua rumah sakit itu menyediakan pakaian untuk si ibu dan si calon bayi ya. Jadi kita harus benar-benar prepare sendiri, jadi mempersiapkan segala sesuatunya itu secara mandiri. Nah, ada baiknya juga. Jadi kalau misalnya kita udah ada jadwal operasi sesarnya itu kapan, kita beberapa hari sebelumnya itu datanglah ke rumah sakit untuk sekedar cari info ya, cari tahu apakah si rumah sakit tersebut nantinya bakal menyediakan pakaian untuk si bayi atau enggak gitu. Jadi kita tuh udah tahu jauh-jauh hari. Jadi setelah operasi sesar itu kita wajib rawat inap itu 4 hari atau lebih ya, tergantung kondisi pasien. Dan barang-barang wajib yang harus dibawa itu tas, itu harus dibedakan ya. Untuk tasnya si ibu, si bayi, dan si suami yang akan menemani kita nanti nginep di rumah sakit. Biar nggak bejubel ya, jadi biar rapih gitu. Jadi pakaian untuknya si ibu udah ada tasnya sendiri, untuk si bayinya juga, untuk si suami atau anggota keluarga yang lainnya juga udah ada gitu. Jadi tinggal ambil-ambil gitu aja. Barang-barang yang pertama itu untuk si ibu. Kain sarung itu 5 helai atau lebih ya. Jadi kemarin waktu aku operasi, kain sarung itu ditaruh di bawah badan aku sebagai alas, di atas meja operasinya. Dan juga nanti bakal dipakein ke ini ya, sampai ke dada gitu. Jadi si kain sarung tadi itu juga berfungsi untuk sebagai alat bantu lah ya, mindahin kita dari tempat tidur operasi itu ke tempat tidur kamar pemulihan gitu. Jadi si perawatnya megang sebelah kanan, suami kita megang sebelah kiri. Jadi kayak untuk membantulah kita untuk dipindahkan ke tempat tidur tersebut gitu. Nah, jadi kalau mau bawa lebih dari itu pun nggak apa-apa ya, karena itu bakal diganti setiap harinya gitu. Lalu kain jari atau kain kemben ya, yang kayak untuk gendongan bayi itu kita juga butuh 4 helai atau lebih untuk kayak nutupin badan kita ya, sebadan gitu dari dada sampai bawah. Karena setelah operasi kita nggak mungkin ya langsung dipakein pakaian gitu. Bawalah juga selimut ya, untuk supaya kita nggak kedinginan, karena bakal memang sangat kedinginan loh ya ketika setelah selesai operasi. Kaos kaki itu bawa 4 pasang atau lebih ya, karena seperti yang aku bilang tadi bakal kedinginan setelah selesai operasi. Jadi kaos kaki merupakan barang penting dan wajib ya untuk menghangatkan kaki kita gitu. Dan juga bawa sandal jepit ya, karena itu juga penting supaya kita nanti ke kamar mandi nggak kepleset, untuk menghindari ya. Dan juga waktu aku pulang kemarin juga aku pakai sandal jepit karena itu yang ternyaman. Bawa celana dalam itu 5 helai atau lebih ya. Bra menyusui itu 4 atau lebih. Pembalut maternity alias pembalut nifas bawa ya seperlunya, sesuai kebutuhan kita di rumah sakit. Bawa baju daster ya, yang khusus ibu menyusui itu bawalah 4 helai atau lebih. Tapi sih lebih gampangnya itu pakai atasan aja ya, kayak misalnya baju piyama, kemeja gitu, atau baju kaos oblong lah yang gede. Jadi biar gampang gitu kan. Karena kayak aku kemarin, aku tuh kayaknya salah bawa baju ya kalau pakai daster. Kayaknya lebih susah kalau pakai baju dari atas ke bawah gitu. Jadi kayak otot perut itu ketarik-tarik ya, karena kan baru sekali selesai operasi, jadi sakit sih menurut aku. Kayaknya lebih gampang memang pakai atasan aja, karena lebih nyaman ya bawahannya tuh pakai sarung gitu. Bawa gurita ibu ya, 4 helai atau lebih. Ini juga merupakan barang penting dan sangat-sangat wajib, karena untuk menopang perut kita yang menggelambir setelah selesai melahirkan, supaya kok dibawa jalan itu nggak menggeloyor. Dan juga untuk menopang rahim kita, supaya kalau dibawa jalan juga nggak perih-perih amat. Nah, gurita yang aku pakai waktu itu gurita kain ya, ini yang kayak gini, yang bertali-tali kayak gini. Atau kalian mau pakai gurita instan yang khusus untuk operasi sesar, itu pun terserah ya, senyamannya aja. Karena kemarin itu aku belum tahu ya kalau lahiran tuh bakal operasi, jadi aku udah keburu beli yang kayak gini, mempersiapkan yang kayak korset biasa gitu ya. Bawa pamping ASI beserta kantongnya ya bila ada.
Nah, jadi mengenai pumping ASI ini ya, aku kurang sih ya pengetahuannya. Jadi karena aku pikir setelah melahirkan ya udah langsung kita kasih ASI si bayi kita gitu. Dan ternyata nggak semua ibu yang baru melahirkan itu langsung keluar ASInya. Nah, jadi setelah hari kedua, setelah si bayi dikasih ke kami gitu kan. Jadi kayak si dokternya itu menyarankan si bayi harus dikasih ASI langsung gitu. Jadi karena aku tadi nggak ada pumping ASI dan juga nggak ada tanda-tanda ASIku keluar gitu, jadi sangat disayangkan. Harusnya kalau ada pumping ASI bisa merangsang si ASI aku bisa keluar gitu. Jadi terpaksalah si bayi uh, aku kasih susu formula selama di rumah sakit selama 4 hari. Jadi kasihan ya si bayinya, harusnya harus dikasih ASI juga gitu, karena bagaimanapun ASI yang terbaik lah ya untuk si bayi. Bawa minyak kayu putih ya, karena itu juga barang wajib. Karena nanti setelah efek bius hilang, itu nanti kaki kita kayak ngerasa kebas ya. Jadi kita minta tolonglah sama si suami untuk gosok-gosokin telapak kaki kita sambil dipijit-pijit ringan lah gitu. Aku kebetulan nggak pakai yang kayak kompres di kaki ya. Ada sih tetangga aku nyaranin karena kebetulan dia juga lahirannya operasi. Tapi setelah suami aku mau beli di rumah sakit, apotek di rumah sakit, si apotekernya sih ngelarang, katanya nggak perlu pak pakai ini gitu. Jadi pakai aja minyak kayu putih, nanti kalau misalnya efek biusnya hilang ya digosok-gosok aja kaki si ibunya gitu. Pokoknya kata apotekernya sih nggak bagus aja lah gitu untuk badan kita gitu. Udah, jadi kita kayak nurut aja lah demi kebaikan. Juga kalau misalnya badan kita tuh kan dibersihin sama suster, nanti kayak di perut kita itu dikasih minyak kayu putih ya, diolesin sama untuk kita inilah cium-cium sebagai aromaterapi supaya nggak kayak terlalu mual. Bawa handuk kecil ya atau waslap gitu untuk membersihkan badan kita selama 4 hari di rumah sakit, karena selama 4 hari di rumah sakit badan kita itu wajib bersih ya, dilap-lap lah gitu karena kita nggak bisa langsung mandi. Bawa sabun cair yang antiseptik untuk membersihkan di uh, area bekas jahitan kita itu kan, di pinggir-pinggirnya, supaya tidak ada bakteri-bakteri jahat yang muncul. Dan bawa sabun cuci muka, bawa sikat gigi, odol gigi. Bagi yang mau skincarean, bagi yang mau bermakeup-makeupan, ya dipersilahkan aja ya membawa alat-alatnya. Tapi kalau aku kemarin cuma bawa alat makeup doang, itu pun pensil alis sama lipstick, dan kepake pas pulangnya aja gitu. Jadi kayak di rumah sakit tuh nggak kepikiran sama sekali untuk make makeup. Bawa bantal tambahan ya. Jadi di rumah sakit kemarin kebetulan untung aja aku bawa bantal ya. Eh, Bantal di tempat tidur aku itu sangat kempes, karena kan kalau misalnya kita baru siap operasi, kalau bantalnya datar gitu nggak enak ya. Jadi aku untungnya bawa bantal tambahan, jadi kayak lebih tinggi gitu, bisa untuk bersandar ya. Sangat penting lah itu bantal. Terus kalau yang mau bawa bantal untuk menyusui itu pun penting ya, karena kan kalau nanti menyusui, kalau langsung kayak gini tuh nggak enak ya, di perut sakit. Jadi kayak untuk penyanggahnya kayak gitu. Dan juga bantal ini aku pakai pas pulang di mobil. Jadi kan jalan tuh nggak semua datar ya, jadi kayak ada jenggongan-jenggongan. Jadi si bantal tersebut untuk inilah penyangga, jadi aku tempelin di perut. Jadi ketika ada jenglongan itu nggak kerasa kali gitu ya, berguncangnya gitu. Nah, selanjutnya perlengkapan untuk si bayi. Bawa diaper khusus newborn alias popok ya, khusus untuk bayi baru melahirkan. Bawalah seperlunya. Baju bayi itu bawa 8 atau 9 pasang ya, untuk dia berganti dari siang sampai malam gitu. Jadi biar kondisi badannya pun nyaman. Bawa handuk bayi ya, 2 helai aja pun cukup. Tapi kemarin tuh sih aku nggak diminta ya handuk, kayak nggak kepake gitu kan, ditaruh di box bayinya ya. Jadi kayak misalnya setiap mau mandi itu dijemput sama susternya, tapi kayaknya nggak kepake. Tapi kalau untuk jaga-jaga sih bawa aja. Bagi moms yang tim pakai bedong, bawalah bedong itu 4 helai atau lebih ya. Bawa sarung tangan dan butis itu 4 pasang atau lebih ya. Karena bagi para moms yang tim tidak memakai bedong, jadi kayak memakaikan baju lengan panjang dan celana panjang gitu, perlu ya pakai butis dan sarung tangan, karena kan itu bayi baru lahir ya, butuh kehangatan gitu. Jadi ya apa salahnya kita sarungin lah si tangan dan kakinya gitu. Bawa topi bayi 2 atau lebih ya, terserah
moms mau bawanya berapa. Bawa juga selimut bayi, bawa juga ya kain jari itu tiga helai kayaknya cukup ya. Itu fungsinya kemarin aku pakai untuk bantalan, untuk alas alas tidurnya si bayi di dalam boxnya itu. Emang sih udah ada ya alas tidur si bayi, bawaan dari boxnya, tapi itu aku alasin lagi demi kenyamanan bayi kita sendiri ya kan. Dan juga kain jari tersebut aku pakai untuk ini ya, gendong bayi pada saat bayi kita dibawa pulang. Bawa disinfektan yang kecil aja, yang semprot-semprot kecil gitu. Terus bawa tisu basah dan tisu kering khusus untuk bayi. Nah, jadi sekedar berbagi pengalaman aja ya. Ada baiknya setelah bayi langsung diantar ke kita gitu, langsung ambil si bayinya, cek terus boxnya. Aku sih tidak menjelekkan rumah sakitnya atau menyalahkan ya. Mungkin karena saking banyaknya pasien, memang pada saat hari itu aku operasi, itu sumpah ya pasiennya banyak kali. Jadi langsung aja kita cek-cek, dan kebetulan memang ada kayak bekas serangga-serangga yang mati, terus ada kotoran-kotoran hitam gitu. Ya ampun, kan kasihan ya bayinya. Jadi kita tuh harus benar-benar teliti ya. Jadi aku semprot pakai disinfektan, terus pakai tisu basah, terus aku lap lagi pakai tisu kering. Jadi benar-benar bersih demi kenyamanan bayi kita. Bawa minyak telon plus anti nyamuk. Bawa bedak bayi itu yang padat ya. Aku kebetulan beli yang padat, nggak pakai yang tabur, karena katanya kalau yang tabur itu takutnya sesak nafas atau bisa jadi dia nanti bersin-bersin. Jadi lebih baik aku pakai yang padat. Bawa botol dot beserta sabun cuci dotnya, terus bawa sikat untuk pembersih dotnya. Nah, selanjutnya barang perlengkapan untuk si suami atau anggota keluarga kita yang akan menginap. Nah, jadi sebenarnya ini semua bakal make ya. Bawa termos air panas, bawa yang mini aja lah biar gampang dibawa. Bawa piring, gelas, sendok, itu seperlunya aja. Sedia juga sedotan, itu bakal si ibu nanti yang make. Sedia juga air mineral, sedialah ya beberapa, karena nggak bisa juga ngarepin yang ada di rumah sakit kalau tiba-tiba stoknya habis gitu kan. Terus bawa roti-rotian lah gitu, roti-roti sobek yang istilahnya mengganjal perut. Bawa tisu kering, bawa alas tidur ya sebadan aja lah ya, karena pun kemarin karena waktu lahiran itu di masa pandemi, jadi hanya satu orang aja yang boleh nginap, jadi pak suami aja gitu kan. Bawa kayak ambal atau karpet kecil gitu, bawa bantal, bawa selimut, bawa perlengkapan mandi, bawa pakaian lah selama persediaan 4 hari. Jadi ini aja ya penjelasan dari aku. Jadi misalkan ada barang-barang yang mungkin menurut kalian yang sudah juga pengalaman operasi sesar, ada barang-barang yang kurang, boleh kalian tambahin di komen, jadi bisa jadi referensi untuk calon moms yang mau lahiran sesar. Nah, jadi sekian video aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum.